Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum pembelajaran kita mulai, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas memimpin doanya. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan dan juga diberi keberkahan untuk terus mencari ilmu. Amin. Oke, hari ini kita absen terlebih dahulu ya. Iya, Bu. Siapa yang hari ini tidak masuk? Nihil, Bu, semuanya masuk. Oke, semuanya masuk. Alhamdulillah ya, semuanya masuk. Oke, sebelum kita belajar, coba silakan dicek terlebih dahulu samping kanannya, samping kirinya apakah ada sampah. Kalau ada, silakan dibuang terlebih dahulu agar kita bisa belajar dengan nyaman dan senang. Siap, Bu. Siap, Bu. Oke, kelasnya sudah bersih ya? Sudah, Bu. Baik, karena kelasnya sudah bersih, sudah rapi, berarti kita bisa mulai belajar. Kali ini kita akan belajar mengenai perkembangan model atom. Nah, sebelum kita ke pembelajaran, Ibu penasaran nih, kira-kira siswa-siswinya Ibu masih ingat nggak pertemuan kemarin? Masih, Kita membahas Bu. apa? Masih, Bu. Kita kemarin belajar mengenai peran ilmu kimia dalam kehidupan. Oke, jadi kemarin kita membahas mengenai peran ilmu kimia dalam kehidupan. Coba ada yang bisa menyebutkan apa itu peran ilmu kimia di bidang pertanian? Saya, Bu. Ya, silahkan. Ilmu kimia di bidang pertanian dimanfaatkan untuk membuat pupuk guna meningkatkan kesuburan tanah dan memberi nutrisi yang diperlukan tanaman. Oke, benar sekali. Wah, 100 buat Mbak Sinta ya. Wah. Oke, selanjutnya coba ada yang bisa menyebutkan kembali apa peran ilmu kimia di bidang arkeologi? Coba. Saya, Bu. Ya. Dalam bidang arkeologi, ilmu kimia dibutuhkan untuk menentukan umur fosil. Wah, benar sekali ya. Jadi ilmu kimia di bidang arkeologi itu bisa digunakan untuk mengetahui umur dari fosil. Oke, lanjut. Hari ini kita akan belajar ke perkembangan model atom. Sebelumnya coba kalian silakan kalian buka modul kalian yang kemarin sudah Ibu berikan ya. Iya, Bu. Silakan dibuka. Lalu coba kalian buka di halaman kedua. Sudah, Nah, Bu. coba kalian perhatikan, di situ ada gambar apa? Ada gambar kapur. Ya, gambar kapur tulis. Jadi di halaman kedua itu ada gambar kapur tulis. Coba kalian bayangkan ketika sebatang kapur tulis dipotong menjadi 2 dan kemudian masing-masing bagiannya itu dipotong lagi menjadi 2 dan dilakukan secara terus-menerus. Kira-kira apa yang akan terjadi pada kapur tersebut? Akan berubah menjadi serbuk, Bu. Ya, benar sekali, akan berubah menjadi serbuk. Nah, lalu menurut kalian apakah serbuk itu merupakan bagian terkecil dari kapur tersebut? Menurut saya iya, Bu. Oke. Jadi sebenarnya seperti ini anak-anak. Jadi pada beberapa abad yang lalu, para ahli ini sempat berdebat mengenai bagian dari benda yang merupakan bagian yang terkecil. Nah, menurut para
para ahli ini ada suatu materi yang merupakan bagian terkecil dari suatu benda. Lalu seorang filsuf Yunani yang bernama Demokritus, beliau ini berpendapat bahwa bagian terkecil dari sebuah benda tadi merupakan atomos. Nah, pendapatnya ini mengawali perkembangan dari teori-teori atom. Dan tentunya pendapatnya ini juga sangat kontroversi. Ada yang setuju, ada pula yang tidak setuju. Lalu bagaimana sih perkembangan teori atom selanjutnya? Apakah benar atom itu merupakan bagian terkecil dari suatu benda? Oke, untuk mengetahuinya, Ibu akan tampilkan sebuah video. Silahkan kalian amati video yang akan Ibu putarkan berikut ini ya. Baik, Bu. Seperti yang kita ketahui, hampir semua yang ada di sekitar kita merupakan materi. Pernahkah kita bayangkan bahwa jika kita bagi materi ini menjadi bagian yang lebih kecil secara terus-menerus, kita akan mendapati bagian dari materi yang disebut dengan atom. Konsep atom pertama kali dinyatakan oleh seorang filsuf Yunani bernama Demokritus pada abad keempat sebelum Masehi. Atom berasal dari kata atomos, di mana a berarti tidak dan tomos berarti dibagi. Sehingga atom berarti bagian terkecil dari suatu materi yang sudah tidak dapat dibagi lagi. Seiring berjalannya perkembangan ilmu sains, mulai bermunculan eksperimen yang dilakukan untuk mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan teori atom. Sekitar 2300 tahun setelah konsep atom yang dikemukakan oleh Demokritus, John Dalton mengemukakan postulat mengenai atom. Postulat Dalton memperkuat pernyataan Demokritus bahwa atom merupakan bagian terkecil yang tidak dapat dibagi lagi. Atom digambarkan seperti sebuah bola pejal. Menurut Dalton, atom dari unsur sejenis akan mempunyai sifat yang sama seperti bentuk, massa maupun volumenya, sedangkan atom dari unsur yang tidak sejenis memiliki sifat yang berbeda. Atom dapat bergabung dengan atom lain untuk membentuk suatu molekul dengan angka perbandingan bulat dan sederhana. Pada reaksi kimia, terjadi penataan ulang atom sehingga membentuk komposisi tertentu. Postulat ini didasarkan pada hukum kekekalan massa yang menyatakan bahwa walaupun suatu materi berubah bentuk maupun wujudnya, massanya akan tetap sama. Teori atom Dalton kemudian mulai diragukan semenjak ditemukannya elektron oleh Joseph John Thomson pada tahun 1897. Elektron merupakan partikel bermuatan negatif. Hal ini menandakan bahwa atom terdiri dari partikel bermuatan positif dan negatif. Kemudian, sekitar tahun 1900, Thomson mengajukan sebuah model atom di mana atom digambarkan sebagai bola pejal bermuatan positif dengan elektron yang tersebar, sehingga secara keseluruhan atom akan bermuatan netral. Hal ini dikenal dengan model atom Rotiki-Smith atau plum pudding model. Sekitar tahun 1911, seorang ilmuwan yang berasal dari Selandia Baru bernama Ernest Rutherford merancang sebuah eksperimen menggunakan plat emas tipis dan sebuah layar yang berpendar. Dia menembakkan partikel alfa pada plat emas. Jika teori atom yang dikemukakan oleh Thomson benar, maka semua partikel alfa tersebut akan melewati plat tanpa dibelokkan. Sebagian besar memang dapat melewati plat emas tipis tersebut, namun beberapa partikel alfa ternyata dibelokkan pada sudut yang cukup besar, dan bahkan ada juga yang hampir dipantulkan kembali. Penjelasan dari hal ini adalah partikel alfa dibelokkan atau dipantulkan oleh sebuah partikel subatomik bermuatan positif yang terkonsentrasi di suatu area kecil yang disebut inti atom. Karena sebagian besar partikel alfa melewati atom tanpa dibelokkan, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar atom merupakan ruang kosong. Semenjak penemuan ini, atom digambarkan mempunyai inti atom bermuatan positif yang dikelilingi oleh elektron bermuatan negatif. Model atom Rutherford ini dikenal dengan nuclear model.
Pada tahun 1913, Bohr memperbaiki teori atom yang dikemukakan oleh Rutherford. Ia menggunakan hipotesis Max Planck mengenai mekanika kuantum untuk menjelaskan tentang energi elektromagnetik. Bohr menjelaskan bahwa elektron mengelilingi inti atom pada suatu lintasan yang stasioner. Lintasan stasioner ini disebut orbit atau kulit atom. Teori atom modern atau mekanika kuantum memperbaiki teori atom sebelumnya dari Bohr. Beberapa ilmuwan turut andil dalam pengembangan teori atom mekanika kuantum seperti Louis de Broglie, Erwin Schrödinger, dan Werner Heisenberg. Pada tahun 1924, Louis de Broglie menyatakan hipotesis dualisme partikel gelombang bahwa semua materi dapat memiliki sifat seperti gelombang, termasuk elektron yang bisa memiliki sifat seperti partikel dan juga sifat seperti gelombang. Pada tahun 1926, Erwin Schrödinger merumuskan persamaan matematis yang kini disebut persamaan gelombang Schrödinger, yang memperhitungkan sifat seperti partikel dan seperti gelombang dari elektron. Fisikawan Jerman Werner Heisenberg menemukan bahwa tidak mungkin untuk mengetahui momentum dan posisi elektron secara pasti yang dikenal dengan prinsip ketidakpastian. Jadi, jika kita tidak dapat mengukur momentum atau posisi dari suatu elektron, kita tidak bisa mengatakan bahwa elektron dalam atom tersusun dalam sebuah orbit yang melingkar. Dengan pemikiran ini, penentuan elektron di sekitar inti hanya dapat dideskripsikan sebagai sebuah probabilitas atau kemungkinan. Dengan kata lain, ada daerah tertentu yang merupakan kebolehjadian ditemukannya elektron. Daerah ini disebut dengan orbital. Karena didasarkan pada probabilitas, model atom mekanika kuantum biasa digambarkan seperti awan yang merepresentasikan daerah kemungkinan ditemukannya elektron. Karena itu, model atom mekanika kuantum sering disebut model awan elektron. Demikian video penjelasan mengenai perkembangan teori atom, semoga bermanfaat. Oke, setelah melihat tayangan tadi, kira-kira ada yang terlintas di benak kalian? Ada pertanyaan? Tidak? Oke. Atau belum? Belum ya. Oke. Kalau gitu, silahkan kalian kerjakan modulnya. Silahkan kalian kerjakan dengan kelompok kalian. Ibu akan beri waktu 15 menit untuk diskusi. Lalu nanti setelah diskusi kalian bisa maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Oke, Bu. Silakan dimulai diskusinya. Hasil diskusinya. Baik, Bu. Iya, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil diskusi kami. Yang pertama yaitu sebutkan postulat-postulat model dari atom Dalton. Postulat-postulat dari teori atom Dalton yang pertama,
Jadi alhamdulillah presentasi hari ini berjalan dengan baik, dan tadi Ibu juga mendengar jawaban dari kalian juga sudah cukup bagus. Ibu hanya akan menambahkan sedikit pada teori atom Thomson. Jadi sebenarnya atom itu terdiri dari bola awan yang bermuatan positif dan juga elektron yang tertanam di dalamnya. Jadi kalau untuk penggambaran bahwa atom itu seperti roti kismis itu kurang tepat. Jadi lebih tepat roti kismis tapi bentuknya bulat. Iya. Seperti itu ya? Iya. Bisa dipahami? Bisa. Oke. Mungkin ada yang masih dibingungkan, silahkan boleh bertanya. Tidak, Bu. Tidak? Tidak ada, Bu. Oke, bagus. Kalau gitu bisa bisa kita akhiri ya, tapi terlebih dahulu silahkan salah satu dari kalian memaparkan kesimpulan dari pembahasan materi hari ini. Saya, Bu, Ya, kesimpulannya munculnya teori atom pertama kali diprakarsai oleh Demokritus yang menyatakan bahwa sebuah materi yang menjadi bagian terkecil suatu benda disebut atomos. Kemudian perkembangan model atom dimulai dari model atom Dalton yang selanjutnya disempurnakan oleh Thomson, Rutherford, Niels Bohr hingga mekanika gelombang. oke, jadi bagus sekali ya kesimpulan dari saudari ini. Oke, selanjutnya Ibu akan berikan 10 soal mengenai pembelajaran hari ini. Silakan dikerjakan. Baik, Bu. Jadi Ibu akan berikan kesempatan kalian untuk menjawab berapa menit? Kalian maunya berapa menit? 15, Bu, sampai 20 menit. Oke, 15 ya. Ini soalnya pilihan ganda, jadi saya rasa 15 menit sudah cukup untuk mengerjakan. Iya, Bu. Baik, Bu. Silakan dikerjakan. Bagaimana? Sudah selesai mengerjakannya? Sudah, Bu. Oke, kalau sudah selesai, silakan pekerjaan kalian simpan di meja sebelah kanan. Baik. Ya, dikumpulkan di situ ya. Nanti akan Ibu ambil. Oke, saya rasa cukup sekian untuk pertemuan kali ini. Jangan lupa belajar untuk materi minggu depan ya. Iya, Minggu Bu. depan materinya mengenai konfigurasi elektron. Jadi silahkan dibaca-baca dulu, baca buku. Nanti Ibu akan kirimkan juga lagi modul seperti yang Ibu kirim kemarin ya untuk pertemuan hari ini. Iya. Oke. Mungkin itu saja dari Ibu. Jangan lupa jaga kesehatan, banyak olahraga, Insya Allah. dan juga tidur yang cukup ya. Iya. Oke, kita akhiri ya pertemuan hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, apabila ada salah kata, Ibu mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.